Pak Kudri, ini berarti bahwa kejahatan ini tidak hanya didorong karena alasan kebutuhan yang mendesak, tapi juga banyak mereka yang merupakan DPO atau juga memang pelaku kriminal atau juga punya track record hukum. Ini bagaimana Pak Kudri? Ya, ini kan ada residivis, artinya penjahat itu yang memang berulang kali ya, memang dia residivis gitu ya. Tetapi juga ada penjahat-penjahat baru sebenarnya. Awalnya dia bukan mempunyai latar belakang yang bisa mendorong lakukan kejahatan gitu ya, karena lingkungan atau keluarga atau ya saya kira lingkungan sosial gitu ya. Tetapi juga orang yang memang katakan yang dahulunya katakan dalam tanda kutip orang baik gitu, karena keadaan terpaksa bisa ini kan melakukan menjadi penjahat baru karena memang kebutuhan yang mendesak gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kasus seperti yang kayak begini gitu kan, nah ini kan sebenarnya tanpa ada masalah wabah yang mempunyai efek ke masalah ekonomi, itu kan sebenarnya memang sudah apalagi dia DPO dan ini gitu, itu sudah ini ya. Tetapi yang kita mau harus mendapatkan perhatian itu adalah terhadap orang-orang yang memang tidak mempunyai niat melakukan kejahatan, dan dia katakanlah ya backgroundnya itu juga orang baik-baik dan ini gitu, tapi karena terpaksa ini juga yang kita harus kita perhatikan. Nah, bagaimana mengatasinya ini? Nah, saya kira mengatasinya itu ya social safety net ini ya, dan masyarakat itu ya sendiri itu juga harus mewaspada dan menjaga dirinya sendiri, terhati-hati terhadap ini. Nah, kalau misalnya dikatakanlah ada PAM Swakarsa ya, pengamanan Swakarsa atau kata Siskamling, ini kan bertentangan dengan PSBB gitu loh. Nah, jadi saya kira ada baiknya juga yang dilakukan oleh Pemda Surabaya, Kota Surabaya, melakukan jam malam gitu ya. Nah, misalnya jam malam mulai dari jam 10 sampai jam 5 ya, itu tidak boleh kalau ini. Karena ini, apalagi keadaan sekarang ini, kekuatan kepolisian itu kan konsentrasinya adalah untuk melaksanakan efek dari COVID-19 ini. Ya, entah baik karena soal pembagian bantuan-bantuan sosial, bansos itu gitu, kemudian juga dikonsentrasikan untuk menjaga PSBB, sehingga kekuatan untuk menjaga keamanan itu ini ditambah lagi memang situasi yang mencekam seperti ini juga, polisi ini kan harus waspada juga ya terhadap mau manggil orang, mau ini gitu ya, apakah dia terjangkit corona atau enggak, ini jadi memang situasinya yang kompleks gitu sebenarnya. Ini selain perampokan, penipuan dan juga hal-hal lainnya, ini apa saja sih mungkin modus-modus atau juga tindakan hukum yang perlu masyarakat antisipasi atau juga waspadai? Mungkin nanti Pak Kudri akan bisa menambahkan usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, nah Pak, ini kan PSBB ini akan diperpanjang Pak hingga beberapa hari ke depan. Lantas selain perampokan dan juga penipuan, apa saja Pak yang harus diwaspadai masyarakat Pak, yang mungkin akan muncul kejahatan-kejahatan baru Pak? Ya, ini mungkin cyber ya, kejahatan cyber yang berkaitan dengan ekonomi ya, uang ya. Misalnya hati-hati menggunakan password ke bank gitu ya. Itu juga jangan sembarangan ini gitu ya. Kemudian juga menawarkan jasa-jasa atau misalnya perdagangan secara online gitu ya. Kita harus betul-betul pastikan bahwa itu secure gitu. Dan juga kalau kita mengambil uang ke ATM ya, nah, itu kalau bisa siang-siang dan jangan banyak-banyak gitu ya. Kalau kita mau ambil cash, kita hati-hati gitu, karena itu mungkin akan diikutin ya, jadi dilihat waktu di ATM orang mengambil uang gitu loh. Nah, jadi itu hati-hati. Tetapi apa yang saya mau katakan, bahwa sekarang warga itu harus waspada terhadap keamanan dirinya rumah sendiri gitu ya. Nah, kalau kita mengharapkan aparat kepolisian dengan rasio jumlah polisi yang sekarang seperti yang saya katakan tadi tidak memadai ini. Nah, jadi ini saya kira kita harus waspada ya gitu ini.
kita hati-hati, kita menjaga sendiri juga. Jangan misalnya keluar, kita jangan katakan jangan terlalu menyolok. Tapi kan sekarang kita juga jarang keluar gitu. Iya. Kalaupun misalnya kita perlu keluar, jangan menggunakan menyolok misalnya dengan menggunakan handphone yang misal ini gitu ya. Kalau bisa handphonenya ya misalnya kan kalau kita punya handphone kan kadang-kadang lebih dari satu, misal satunya satu atau yang ini gitu ya. Terus dipegang gitu ya dengan gitu PD-nya ya Pak ya. Dan kita juga harus hati-hati, waspada terhadap apa namanya kalau orang-orang yang tidak dikenal datang. Dan juga misalnya terhadap misalnya orang sekarang karena kita sering di rumah ini banyak alat-alat rumah tangga, komputer, listrik juga rusak gitu, atau misal AC, ya kita harus memastikan juga harus bahwa yang menawarkan jasanya reparasi apapun itu yang kita tahu memang ya kita tahu tempatnya atau yang kalau misalnya kita sudah kenal. Dan sekali-sekali jangan memberikan orang yang tidak kita kenal masuk ke rumah kita gitu. Luar biasa, iya itu paling jadi, penting ya Pak ya. Dengan alasan apapun, kalau misalnya mau mengantar, misalnya mau mengantar makanan, mau mengantar, jangan dia kasih masuk. Baik. Pak Kudri, terima kasih banyak. Ini mungkin himbauan untuk masyarakat supaya menjaga keamanan diri sendiri ya, supaya tidak terjadi lagi tindakan-tindakan kriminalitas yang tidak kita inginkan. Terima kasih Pak Kudri, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.